Analisa market mingguan forex 8 sampai 12 Juli 2024. Oke sobat traders, kita akan bahas nih ya pergerakan analisa market untuk forex pada minggu ini. Apa yang akan terjadi minggu ini dan apa aja fokus market dan juga bagaimana pergerakan secara teknikal kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita review dulu sedikit mengenai pergerakan market forex minggu yang lalu. Sobat trader, pada minggu kemarin di awal Juni kita lihat bagaimana dolar mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Pelemahan terhadap major currency atau mata uang utama. Kita lihat dolar melemah dari sejak awal pekan kemarin ya, karena data-data ekonomi yang dirilis menunjukkan adanya perlambatan, sehingga disimpulkan bahwa itu menjadi indikasi perlambatan ekonomi Amerika. Data ISM Manufacturing PMI kita lihat mengalami penurunan, ADP non-farm payroll juga mengalami penurunan, dan service PMI. Jadi untuk data PMI, baik data manufaktur dan non-manufakturnya mengalami penurunan. Dan pada hari Jumat kemarin non-farm payroll edisi bulan Juni mengalami juga penurunan. Karena previousnya adalah 218.000, ternyata data actualnya 206.000. Meskipun actual ini sedikit di atas perkiraan 196.000. Oke sobat trader, kita lihat ya, selain dari ulasan dolar tadi, ada faktor-faktor juga yang membuat mata uang utama mengalami kenaikan atau penguatan, seperti pound sterling menguat setelah hasil pemilu Inggris, di mana Partai Buruh mencatat atau meraih suara yang lebih besar sehingga mendongkrak pound, karena Partai Buruh ini memberikan janji-janji untuk perbaikan ekonomi. Lalu dari Prancis kita lihat pada minggu kemarin itu sebenarnya ada kabar yang baik ya, karena koalisi partai RN Marine Le Pen sempat unggul. Jadi dari awal minggu itu mengalami sentimen positif untuk euro ya. Tapi di akhir pekan kemarin ternyata dari partai-partai yang meraih suara itu belum ada koalisi yang meraih suara mayoritas. Jadi euro mencatat kenaikan terbatas. Untuk yen mengalami pelemahan ke level terendah 38 tahun ya, sempat di 161 poin sekian. Dan ini adalah level yang terendahnya dalam 4 dekade, dan sehingga banyak yang mengatakan siap-siap kalau bakal ada intervensi dari BOJ atau pemerintah Jepang. Oke, pada minggu ini yang menjadi fokus utama adalah data CPI atau data inflasi Amerika Serikat pada hari Kamis tanggal 11 Juli. Kita lihat untuk previousnya adalah ini untuk year on year. Previousnya 3,3%, ternyata diprediksi ada penurunan 0,2% menjadi 3,1%. Sebenarnya kalau inflasi turun itu bagus ya buat ekonomi, tapi untuk bicara trading sobat trader, ini bisa melemahkan US dollar, karena kalau inflasinya turun berarti the Fed akan terus berupaya untuk menurunkan suku bunga sampai target 2%. Kemudian hari Selasa dan Rabu ada Fed Powell testimoni ya, dia akan berbicara di sebuah konferensi. Itu bisa aja kita perlu perhatikan pada jam 9 malam, artinya di sesi Amerika Serikat. Oke, kita langsung bahas saja analisa teknikal forex minggu ini. Oke, kita ke dolar indeks. Bagaimana dolar ini mengalami penguatan dalam 8 minggu sobat traders. Tetapi pada minggu yang lalu turun ya, cukup tajam sekali. Dan ditutup turun di level 104.51. Kita lihat cukup tajamnya penurunan ini. Maka kita bisa melihat bagaimana dolar kemungkinan masih ada potensi turun, apalagi data CPI-nya juga diprediksi turun ya. Kita lihat untuk Euro USD mencatat kenaikan yang cukup signifikan. Kita lihat sobat trader, untuk Euro USD pada minggu yang lalu ada di level tertinggi 1 bulan ya. Oke, dan sekarang ketika harga sudah ada di atas 1.08, maka target berikutnya adalah untuk menguji tertinggi pada tanggal 12 Juni di 1.0850. Ini adalah resistennya. Jadi kalau minggu ini sudah mencapai atau berhasil break up 1.0850, maka akan meneruskan kenaikan ke level-level tertinggi sebelumnya, bisa menjadi resisten atau target-target kenaikan ke 1.0903. Tapi kalau ada rejection ya dan tertahan di 1.0850, ini menjadi
titik reversal, dan bisa saja sobat trader peluang untuk kita open posisi sell di area 1.0850. Untuk GBP USD, kita lihat kenaikan yang cukup signifikan juga sobat trader pada minggu yang lalu. Oke, kita lihat bagaimana GBP dalam 2 minggu ya mengalami lonjakan kenaikan setelah mengalami penurunan sebelumnya. Oke, target berikutnya untuk GBP adalah level tertinggi. Oke, kita lihat di sini di 1.0850. Jadi masih ada 50 pips target kalau dari harga sekarang, tapi tentunya harga bisa koreksi dulu, turun dulu ya di awal pekan ini. Jadi sobat trader kita bisa mencari untuk posisi-posisi buy ya, yaitu di bawah 1.28, di bawah 1.28 sobat trader. Jadi kita bisa cari pakai Fibonacci retracement untuk mencari retracement ya, koreksi turun dulu pada minggu ini. Di awal minggu ini misalnya kita cari koreksi turun ke 1.2739 ya, atau 2715. Ini adalah level atau area diskon, tapi belum tentu pasti turun ke situ, tapi paling tidak sobat trader bisa membuat suatu setup atau perencanaan trading buy di area diskon untuk mencari posisi buy yang disarankan. Oke, kita langsung ke USD Japanese Yen sobat trader. Setelah menyentuh level terendah dalam 38 tahun di level 161.94, hampir 162. Kita lihat harga penutupan mingguan ditutup doji atau datar ya, sehingga kita lihat ada rejection di harga atas di sini sobat trader. Kita lihat ya, dan harga juga sudah membuat swing high, jadi bisa saja ini akan terjadi koreksi turun ya, tapi koreksi turunnya kita juga tidak tahu ya sekuat apa, tapi paling tidak untuk koreksi turun terdekat ke 23.6160.19 ya, dan di bawah itu adalah 1.6000, sementara bisa menjadi area buy. Tapi kalau di break ya, karena di sini sobat trader 16020 sama dengan harga Fibonacci 23,6 160.19. Jadi ini adalah area buy yang terdekat. Tapi kalau ditembus harga close misalnya H4 di bawahnya, maka ini akan cenderung koreksinya berlanjut ke 159118. Jadi peluang untuk JPY bisa open buy di area 160.200 atau di bawahnya, atau di 159118. Oke sobat trader, sekarang kita ke GBP Japanese Yen ya, GBP JPY. Kita lihat GBP JPY. Oke, kita tambahkan dulu di sini pairnya. Kenapa GBP JPY? Karena GBP JPY ini salah satu pairs yang dengan pergerakannya cukup besar. Kita lihat ya, hampir sama dengan grafik JPY sobat trader, terjadi rejection ya di atas sini. Bagaimana dalam 3 hari terakhir harga tertahan di sekitar level ini sobat trader, yaitu 200 ya, di level 206. Jadi level 206 menjadi resisten sementara, dan kita bisa menunggu apabila ada harga atau di level H4, grafik H4 break di atas 206, sobat trader bisa mengambil posisi buy. Tapi apabila harga turun di bawahnya level terendah pada akhir pekan kemarin di 204.98, kita bisa mencari posisi untuk sell di bawah 204.98, karena kalau koreksi turun juga lumayan besar untuk GBP Japanese Yen, karena memang range daily-nya saja itu hampir 200 pip dalam satu hari. Oke sobat trader, demikianlah untuk analisa market forex minggu ini. Ada banyak peluang untuk sobat trader baik di Euro, GBP Japanese Yen, dan juga GBP Japanese Yen. Oke, langsung aja manfaatkan peluang trading untuk tradingnya di Java Global Futures. Salam profit.